Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid beserta jajaran, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah sholat tarawih malam ke-29 27 ya. Saya udah buru-buru aja. Pengen cepet ya. Saya mau pengen siapa? Udah nggak sabar ini. Ternyata pengen buru-buru. Alhamdulillah ternyata semuanya perhatian. Menyimak ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Enggak terasa ya. Udah di penghujung aja ini. Ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tinggal kitanya aja yang mau memanfaatkannya atau tidak, dan mengisi waktu yang tinggal sedikit lagi ini. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau, mengikuti sunnah kitabullah dan sunnah rasulnya, sehingga kita nanti masuk dalam kafilahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan dulu, bahwa di dalam surat Al-Fatihah yang sering dan senantiasa kita ulang-ulang, berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya kita belum berada pada jalan yang lurus. Kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita minta supaya kita tetap diistiqomahkan di jalan tersebut. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Karena tidak ada jaminan bahwasanya kita akan senantiasa di jalan itu terus-menerus. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah pun, itu ketika hijrah dari Makkah ke Ethiopia, itu nggak ada jaminan ternyata akan selamat dari kafir Quraisy. Ketika sampai di Habasyah, Ethiopia itu, dia akan tetap dalam Islam. Karena ada salah seorang sahabat yang kecantol dengan wanita Ethiopia. Ikutlah dengan wanita tersebut. Makanya karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya kita akan tetap berada dalam keadaan hidayah,
makanya kita senantiasa ditunjuki oleh Allah. Dengan cara apa? Kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Problemnya ketika kita minta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu jalan itu gimana, kan begitu. Walaupun kita juga pada doa yang lain kita diajarkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau selewengkan kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Walaupun kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sahih dan mana yang batil, dan begitu seterusnya. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwasanya kita akan berada di jalan yang lurus. Maka Allah berikan guidance-nya, panduannya. Jalan yang bagaimana itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang bagaimana itu yang dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diterjemahkanlah, ditafsirkan oleh ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu jalan yang telah Engkau beri nikmat? Nah, itu ada pada tafsir berikutnya. Kalau Imam Qurtubi menyatakan di dalam tafsirnya, yaitu pada ayat surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada guidance-nya. Orang-orang yang diberi nikmat tadi yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Wa may yuti'illaha war rasul. Orang yang patuh taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ada guidance. Jadi nggak sembarangan ternyata. Dan itu tidak bisa kita terjemahkan sendiri-sendiri semau kita. Dan kita tidak bisa beragama sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita harus beragama sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya lagi, dijelaskan lagi kelompok-kelompok orang yang diberi nikmat ini. Siapa? Yaitu minan nabiyyin, dari kelompok para nabi. Berarti kita sudah ada role modelnya nih, contohnya. Orang yang diberi nikmat itu pasti adalah orang-orang seperti para nabi. Masalahnya kita nggak bisa lagi nanti sebagai nabi. Dan kita nggak akan mungkin akan diangkat menjadi nabi. Tapi role modelnya bisa kita ambil ini. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Karena setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi nabi. Mau bertapa berapa hari kayak di gunung mana, terus dia mendeklarasikan sebagai nabi atau rasul, tidak ada. Begitu seterusnya. Tapi karena tidak ada lagi sebagai nabi, kita nggak mungkin nanti akan menjadi nabi. Cuman nabi bisa menjadi role model bagi kita untuk menjadi orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah wasiddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq. Orang yang paling depan, garda terdepan, dan dia totalitas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa reserve. Gak ada alasan apapun juga untuk mengelak atau segala macam. Dia pokoknya kalau udah dari Rasul, diterima. Dan itu cuma ada satu contoh. Dan itu yang diberi gelar oleh Rasulullah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kita bisa seperti itu? Wah, ini berat. Di saat Umar bin Khattab memberikan sedekah atau infak atau zakat atau keluarkan dari hartanya cuma separuh dari hartanya, 50%, Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan 100% total. Nah, coba kalau kita 100% harta kita berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah fisabilillah. Kita masih mikir kan begitu. Makanya agak berat. Maka ada kelompok berikutnya siapa? Wasyuhada, yaitu para saksi, para syahid.
Orang yang mati syahid di jalan Allah. Wah, ini juga berat ini. Karena dia bukan hartanya aja yang dikorbankan, tetapi juga nyawanya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan syahid yang sembarangan ini. Bukan yang mati konyol ya. Bukan yang mati konyol. Beda ya. Syahid di jalan Allah ini adalah syahid yang penuh perhitungan. Dia akan mempertimbangkan darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Dia akan mempertimbangkan itu. Yaitu akan mempertimbangkan bahwasanya menolak kemudaratan memang dilakukan iya. Dan itu lebih didahulukan benar. Walaupun di situ ada maslahat, tapi maslahatnya disampingkan. Maka dia menolak mudarat itu diutamakan. Bom bunuh diri bagaimana? Itu tidak masuk dalam kategori ini. Kecuali kalau medannya itu memang medan perang. Karena medan perang itu kalau enggak musuh yang mati, kita yang mati. Itu sudah face to face. Medannya di mana? Umpamanya di Palestina. Itu sudah medannya medan jihad itu. Karena real itu. Mereka dibombardir. Mereka enggak menyerang aja dibombardir. Kan begitu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Sekarang ini sulit kita. Fisabilillah ini memang butuh pengorbanan yang luar biasa. Tetapi ada hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Nah, kita ini kalau niatnya ke masjid ini bukan hanya sekedar untuk ibadah saja, tetapi juga untuk menuntut ilmu, mendengar tausiah kultum, fisabilillah. Jadi selama perjalanan kita di sini ini fisabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, sampai kembali lagi ke rumah. Kalau wafat pada saat itu, meninggal pada saat itu, fisabilillah. Insyaallah matinya mati syahid. Karena fisabilillah. Oke, ini kelompoknya. Tapi ada kelompok yang menarik lagi yaitu as-salihin. Dan ini sudah pernah kita bahas pada subuh pagi waktu itu. Dan yaitu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini orang-orang yang berfungsi baik pekerjaannya, kerjanya, dan amalnya. Dan amal soleh itu adalah perbuatan yang memang disengaja untuk dilakukan. Tapi kalau perbuatan yang tidak disengaja, yang menjadi kebiasaan, dan itu spontanitas, itu adalah bukan amal soleh katanya. Maka supaya amal kita, kerjaan-kerjaan kita itu yang spontanitas sekalipun itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, maka kita niatkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna solati, solatku, wa nusuki, dan ibadahku, nusuk ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku nanti, lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka kita akan memenuhi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Ini apa yang kita lakukan saat ini sebetulnya dalam rangka untuk beramal soleh. Jadi sholat tarawih kita, tilawatul Quran kita, puasa kita, semua itu adalah amal-amal. Amal-amal soleh yang insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Yang penting niatnya lillahi ta'ala, bukan karena yang lainnya. Dan Allah nanti yang akan membalasinya sebagai amal soleh. Dan insya Allah kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Makanya di doa yang kita baca tadi setelah sholat tarawih tadi itu ada kalimat wa istabrohim wa dibajim mutalabbisin ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu kita minta dari awal Ramadan sampai sekarang. Tapi kita perlu tahu as-solihin itu karakter kayak apa. Maka kita, apa yang kita lakukan,
dari puasa kita, ibadah kita, dari bangun kita sahur sampai selesai imsak, sampai kita sholat subuh, terus berkelanjutan siangnya. Makanya kita perlu kita setting hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin, supaya masuk dalam kategori ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.